Tidak ada yang benar-benar siap dengan apa yang terjadi pagi itu. Hari pertama tes resmi Moto3 biasanya hanya menjadi ajang pengenalan, pencarian rasa, dan proses adaptasi panjang para pendatang baru. Namun kali ini, lintasan menyimpan sesuatu yang jauh lebih mendebarkan. Sebuah nama dari Asia Tenggara muncul dari balik statistik telemetri seakan menembus hierarki yang selama ini dikuasai pembalap Eropa. Di layar-layar monitor tim, satu nama itu terus naik, perlahan namun pasti. Veda Ega Pratama. Tidak ada yang menyangka keheningan pedok berubah tegang hanya karena satu sesi latihan. Tapi data tidak pernah berbohong. Kecepatan yang ia tunjukkan bukan sekadar kejutan, melainkan sinyal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang membuat para pengamat berhenti berbicara dan mulai mengamati lebih dalam. Dan sejak detik itu, dunia Moto3 berubah ritmenya. Tidak ada yang tahu bahwa apa yang terlihat hari itu hanyalah awal dari ledakan yang akan mengguncang satu musim penuh. Ledakan hari pertama, kejutan di bawah langit yang berubah grip. Namun di balik suasana awal yang tampak biasa, ada bisikan kecil di garasi Honda Tim Asia. Para mekanik yang memasang sensor dan mengganti mapping mesin mulai saling melirik ketika melihat catatan waktu lap pertama Veda. Bukan karena ia tercepat, tetapi karena ia langsung berada dalam ritme yang tidak wajar untuk ukuran rookie. Cuaca hari itu sulit ditebak. Angin berubah, grip aspal naik turun, dan rider berpengalaman pun terlihat ragu menekan throttle lebih dalam. Tapi Veda tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Gaya balapnya yang agresif justru terlihat semakin sinkron dengan karakter Moto3 yang liar di bagian depan. Setiap putaran, lap time-nya menyusut, satu demi satu, tanpa jeda, tanpa masa adaptasi yang biasanya diperlukan rookie selama berminggu-minggu. Beberapa analis Eropa mulai memperhatikan layar lebih dekat, memperbesar grafik telemetri, mencari tahu apakah ini hanya keberuntungan. Namun garis pada grafik itu tetap stabil, tidak ada lonjakan liar, tidak ada inkonsistensi ekstrim. Dan ketika sesi berakhir, angka itu terpampang jelas. P8, hari pertama, rookie, baru turun dari junior GP. Sebuah capaian yang jarang terjadi. Dan bisikan di pedok berubah menjadi percakapan serius. Tapi mereka belum tahu bahwa ini bukan titik puncak. Ini baru pemanasan yang menyembunyikan badai yang jauh lebih besar. Adaptasi yang melampaui batas normal. Namun di balik senyum tipisnya, ada sesuatu yang tidak pernah terungkap kepada publik. Sebuah intuisi yang tidak biasa. Veda memiliki kemampuan memahami perilaku motor hanya dalam beberapa tikungan pertama. Sesuatu yang biasanya dimiliki pembalap yang sudah bertahun-tahun berkutat dengan mesin Moto3. Masuk tikungan, ia memindahkan berat badan lebih cepat dari biasanya. Pada mid corner, ia menjaga throttle tetap terbuka sedikit lebih lama dibanding rookie lain. Dan saat keluar tikungan, responsnya terhadap wheel spin terlihat reflektif, bukan spekulatif. Mekanik Honda Tim Asia mempelajari datanya berulang kali, mencoba mencari pola. Tapi justru pola itulah yang membuat mereka mengangguk. Tingkat presisinya sudah berada di kategori pembalap yang siap naik kelas dalam waktu relatif singkat. Telemetri menunjukkan titik pengereman yang begitu maju, hampir setara pembalap papan tengah Moto3. Line yang ia pilih di tikungan cepat terlihat matang, seakan ia sudah mengenali karakter motor itu selama berbulan-bulan. Progres itu, ada tekanan yang mulai mengintai. Tekanan yang tidak semua orang siap menanggungnya. Garasi Honda Asia, tempat di mana ekspektasi menjadi tekanan. Di balik pintu garasi yang tertutup, ada dinamika yang tidak terlihat kamera. Honda Tim Asia bukan tim biasa. Mereka membawa proyek besar, melahirkan bintang Asia berikutnya. Seseorang yang bisa menembus dominasi Eropa di kelas yang paling kompetitif ini. Dan begitu nama Veda masuk ke radar para petinggi, atmosfer garasi berubah. Setiap progres kecil dianalisis, setiap kesalahan kecil dibahas panjang, setiap data telemetri dipresentasikan kepada tim Jepang yang terkenal perfeksionis. Beberapa kru mengaku merasakan tekanan tambahan saat mengambil keputusan setup, karena kecepatan Veda membuat ekspektasi meningkat drastis. Sponsor ingin tahu sampai di mana potensi ini bisa berkembang. Manajemen ingin melihat bukti bahwa investasi mereka tepat.
Perlahan, suara-suara kecil tentang standar baru mulai terdengar. Standar yang tidak pernah dibebankan pada rookie lain dalam waktu secepat ini. Dan ketika tim mencoba satu perubahan teknis besar, sebuah modifikasi mapping mesin yang lebih agresif, perdebatan muncul. Ada yang merasa itu terlalu cepat. Ada pula yang percaya ini momen yang tepat untuk membiarkan Veda menunjukkan batas kemampuan sebenarnya. Malam itu, garasi Honda Asia terasa jauh lebih panas. Namun, siapa yang menyangka bahwa keputusan itu justru membuka pintu menuju fase paling eksplosif dalam perkembangan Veda. Mesin yang akhirnya berbicara, harmoni yang ditunggu-tunggu. Ketika motor keluar dari pit lane di sesi berikutnya, publik tidak tahu ada perubahan besar di bagian dalam. Tetapi begitu Veda mulai menekan, perubahan itu terlihat jelas. Motor jauh lebih stabil di entry. Bagian depan tidak lagi terlalu gelisah saat late braking. Distribusi berat yang diatur ulang membuat motor lebih terasa satu kesatuan dengan tubuhnya. Begitu motor sehat, kecepatan murninya keluar, cornering speed melonjak, respons throttle lebih bersih. Dan di belakang itu semua, ada kerja halus teknisi Honda Asia yang akhirnya menemukan titik temu antara gaya balap agresif Veda dan karakter motor yang menuntut sensitivitas tinggi. Run demi run, kepercayaan dirinya meningkat. Ia mulai menempatkan motornya pada sudut yang lebih ekstrim. Ia mulai mendorong pengereman hingga batas terdalam. Ia mulai masuk tikungan cepat seakan tidak pernah mengenal rasa ragu. Dan dari semua data hari itu, satu hal jelas. Motor dan pembalap ini akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama. Namun harmoni ini memiliki harga, karena kecepatan baru ini mengundang pertanyaan lain yang tidak bisa dibendung. Dan pertanyaan itulah yang segera menyulut bisikan-bisikan baru di podok. Ketika bisikan mulai menjadi api, apakah Veda mendapat privilege teknis? Rival-rival muda dari tim Eropa mulai menoleh. Bukan hanya karena Veda cepat, tetapi karena ia meningkat dalam tempo yang tidak normal. Dalam dunia Moto3 yang ketat, perubahan sekecil apapun bisa memunculkan spekulasi panjang. Beberapa pengamat mulai mempertanyakan apakah Honda Asia memberikan paket khusus. Rumor berembus bahwa mereka ingin menjadikan Veda sebagai ikon baru pasar Asia, sehingga dukungan teknis diarahkan lebih intens padanya. Spekulasi ini bukan tuduhan, tapi cukup untuk membuat atmosfer di grid tidak lagi biasa. Beberapa rider lain terlihat memperhatikan motor Veda saat parkir di pit lane. Beberapa kru lain sesekali melirik ke garasi Honda Asia. Dan di media sosial, diskusi mulai muncul. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada pula yang meragukan. Namun, Veda tetap diam. Ia tidak membalas komentar. Ia hanya terus masuk ke lintasan dan membiarkan datanya berbicara. Ketika tim melakukan simulasi balap, tensi itu semakin meningkat. Dan hasil simulasi itu membuat suasana pedok berubah total. Simulasi balap yang mengubah status, Veda menjadi parameter baru. Sesi simulasi balap biasanya menjadi ukuran paling akurat bagi tim untuk memprediksi performa nyata. Bukan satu lap cepat, tetapi ritme panjang, stabil, dan tanpa slip konsentrasi. Dan hari itu, ritme Veda menggetarkan seluruh tim. Lap ke lap, ia tetap berada di rentang waktu yang ketat. Tidak ada penurunan tajam. Tidak ada momen goyah yang biasanya menjadi ciri khas rookie. Di papan data, grafiknya terlihat hampir datar, tanda seorang pembalap yang sudah memahami kebutuhan balapan penuh. Komentator yang memantau sesi dari kejauhan mulai menyebut namanya sebagai rookie yang bisa mengganggu struktur grid. Fans Indonesia mulai memenuhi kolom komentar di berbagai platform, menyadari bahwa ini bukan lagi sekedar kebanggaan nasional, tetapi tanda bahwa ada pembalap yang benar-benar bisa bersaing di panggung dunia. Dan dari semua yang terjadi hari itu, satu kesimpulan mulai muncul. Veda bukan hanya cepat, ia berbahaya, dalam arti kompetitif. Namun dari semua perubahan itu, ada satu sosok yang diam-diam mempengaruhi perjalanan ini dari balik layar. Dan ketika sosok itu muncul, cerita Veda berubah arah. Olive Marquez, mentor dari dunia yang lebih tinggi. Keputusan Olive Marquez turun kelas mengejutkan banyak pihak. Mengapa seorang mantan rider kelas utama kembali ke kelas yang lebih kecil? Mengapa ia memilih berada di jalur yang dianggap langkah mundur?
Jawabannya tidak pernah diumumkan secara resmi. Namun, rumor mengatakan satu nama, Veda. Olive melihat potensi besar yang belum terasah sempurna. Kecepatan alami itu perlu fondasi teknik dan mental yang matang. Dan untuk alasan itulah ia datang, bukan untuk mengejar gelar, tetapi membangun generasi baru. Sejak kedatangannya, gaya balap Veda berubah signifikan. Corner entry lebih tenang, manajemen ban lebih efisien, pemilihan momentum di tikungan cepat lebih elegan. Mentor seperti Olive bukan sekedar mengajari teknik, ia membentuk pola pikir, ia mengajarkan bagaimana menghadapi tekanan, ia menanamkan mindset tentang bagaimana menyeimbangkan agresivitas dengan kontrol. Hubungan diam-diam ini menjadi salah satu faktor terbesar dalam perkembangan Veda. Namun bimbingan seperti ini tidak datang tanpa harga. Harapan meningkat, ekspektasi membesar, sorotan bertambah, dan tekanan itu mulai terasa di setiap langkah Veda. Tekanan yang akhirnya meledak ketika semua sorotan mengarah padanya. Hari ketika semua mata tertuju padanya, beban yang tak bisa dielakkan. Kecepatan yang meningkat, data yang stabil, dukungan teknis yang matang, semua itu membentuk narasi baru. Veda adalah proyek besar Asia. Media mulai mengangkatnya sebagai calon ancaman podium. Sponsor mulai memasukkan namanya dalam rencana besar. Honda mulai memasang harapan tinggi pada setiap sesi yang ia jalani. Ekspektasi itu tidak bisa dihindari, dan meski Veda berusaha tetap tenang, tekanan dalam dirinya mulai meningkat. Ia mulai menjalani sesi dengan ketelitian berlebihan. Ia semakin sering meninjau ulang data. Ia memperbaiki tiap detail kecil dengan presisi yang hampir obsesif. Di balik helmnya, ada keinginan kuat untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar produk hype. Ia ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar pantas berada di sini. Namun dari semua tekanan itu, satu momentum membuat publik akhirnya memahami sesuatu. Veda bukan sekadar cepat karena motor, ia cepat karena dirinya sendiri. Dan momentum itu membuka jalan menuju versi Veda yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Veda yang sebenarnya muncul, kecepatan yang sulit dibendung. Setelah fase adaptasi panjang, naik turun performa, eksperimen setup, dan tekanan internal, Veda akhirnya mencapai titik paling penting dalam karir mudanya, konsistensi. Motor, tim, dan dirinya menyatu dalam harmoni yang jarang terlihat pada rookie. Keputusan teknis berjalan mulus, kepercayaan diri berada pada titik matang, dan untuk pertama kalinya, dunia Moto3 melihat Veda bukan sebagai pendatang baru, melainkan sebagai ancaman nyata. Ia mulai menempatkan dirinya tidak jauh dari kelompok terdepan. Data menunjukkan ritmenya mampu menembus kelompok podium. Pembalap lain mulai memperhitungkannya dalam strategi race mereka. Ini bukan lagi fase adaptasi. Ini bukan lagi eksperimen. Ini adalah Veda yang sebenarnya. Namun dari puncak performa itu, satu pertanyaan besar muncul. Sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab data atau telemetri. Pertanyaan yang menentukan masa depan seluruh perjalanan ini. Jalan menuju panggung dunia. Apakah Veda siap menembus podium? Apakah Honda Tim Asia mampu terus menyediakan paket yang membuatnya berkembang? Apakah bimbingan Olive Marquez akan membawanya menuju kelas yang lebih tinggi? Tidak ada jawaban pasti. Namun, satu hal jelas, perjalanan Veda baru dimulai. Ia telah mengguncang tes hari pertama. Ia telah melewati tekanan yang tidak mudah. Ia telah menunjukkan kecepatan yang tidak bisa diabaikan. Dan ia telah membuktikan bahwa pembalap Asia memiliki tempat di tengah kerasnya persaingan Eropa. Langkahnya masih panjang, jalannya masih berliku, namun sorotan dunia kini mengarah kepadanya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pembalap muda Indonesia berdiri di titik di mana dunia harus memperhatikannya. Perjalanan ini belum selesai, ini baru prolog dari cerita besar yang akan datang. Karena setiap musim memiliki para penantang baru, dan kali ini penantang itu bernama Veda Ega Pratama.